Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semua? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin. Oke, ini sawit di belakang rumah teman-teman ya. Kita pengen nyiram bibit sawit yang disemai. Nah, ini sawit orang tua di belakang. Udah tinggi teman-teman, belakang rumah. Nah, di situ aku nyemai bibit sawit teman-teman ya, bibit sawit cabutan. Jadi mau ku siram dulu, kering airnya, kemarau. Nah, sawit belakang rumah. Oke, untuk persiapan untuk di lahan kosong itu teman-teman, sebelum tinggi kita tanam cabai nanti. Nah, ini bibit cabutan mau disiram teman-teman. Belakang rumah. Nah, ini itu pondok orang tua, belakang rumah ada pondoknya. Nah, ini belakang rumah itu kebun orang sebelah. Oke teman-teman, aku nyiram dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah sore, sudah setengah 6 ya teman-teman ya, tapi masih panas teman-teman. Kita lanjut besok, lusa kayaknya teman-teman, karena mungkin besok mau panen di tempatnya adikku dulu. Nah, jadi perkembangannya seperti ini teman-teman. Yang ini kan yang sudah aku tebas di belakang itu. Nah, kita tebas yang di sawitnya. Nah, jadi di sawitnya itu tebas total teman-teman ya, jadi enggak pakai semprot dulu lagi, nanti habis itu kita pruning. Nah, jadi seperti ini, pelepah-pelepahnya juga aku buang teman-teman ya. Nah, ini aku kumpul tuh. Nah, jadi membersihkan ini. Nah, tuh, jadi kelihatannya bersih teman-teman, kayak di tebas piringan gitu. Nah, itu tempat jalannya motor. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi ini jadi tinggal sedikit teman-teman, selesai. Paling 2 jalur lagi tebasan yang di depan habis. Jadi kemarin itu yang aku kerjain tebing ini teman-teman, itu udah pohon-pohonnya udah tumbang semua teman-teman. Nah, udah kelihatan kan sawit-sawitnya. Nah, itu gunung kedua itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu lindisin sawit teman-teman, kayu-kayunya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, nih lindisin sawit tuh, tapi nggak apa-apa, karena kalau dia kering kayunya dia jatuh sendiri teman-teman. Nah, saking sahabatnya kemarin itu teman-teman. Nah, ini ku sawit tumbuh tuh pohon-pohon. Nah, sampai ke bawah sana, udah bersih teman-teman ya. Nah, terus ini juga di bawahnya udah bersih semua. Nah, jadi nggak saya semprot teman-teman. Nah, itu tinggal numbang pohonnya lagi besok, sekalian sama bersihin di depan teman-teman, 2 jalur lagi lah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi enggak kesemprot, langsung ke pruning aja tuh. Nah, kumpul pelepahnya itu. Nah,
Jadi ditebas sambil di pelepahnya dikumpul teman-teman, karena beseraan. Nah, sawit tumbuh. Nah jadi ini tinggal di pruning teman. Nah tuh udah bersih semua teman-teman. Nah kemarin jalannya ini sahabat ya teman-teman ya. Nah udah bersih semua. Nah, sampai di bawah sana itu. Nah itu yang belum teman-teman, jalur itu. Nah itu kan sudah jalan raya teman-teman, 2 jalur lagi selesai tebasan kita. Nah jadi nanti tinggal meruning teman-teman ya. Tinggal kita pruning sawitnya, habis di pruning baru kita pupuk teman-teman ya. Nah rumputnya ini tidak bakalan, kalau sebulan aja tidak bakalan tinggi ini teman-teman. Nah karena ditebas total tuh, yang belum ditebas kan kayak gitu. Nah, sama kayu-kayunya ini nanti tebang semua teman-teman. Nah, tuh itu udah ketebang semua kayu-kayunya ini. Dia enggak apa-apa nyantol di pelepah sawit itu juga, yang penting kalau dia kering udah enak, dia jabut sendiri dia. Nah tuh, jadi kegiatan ini teman-teman membersihkan lahan sawit yang lama ditinggal selama mulai tanam sampai sekarang tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disemprot, tidak pernah dirawat pokoknya. Tapi berbuah teman-teman, dipanenin terus. Nah coba bisa dilihat tuh dipanen mulai dari bawah itu sampai ke atas tuh. Nah jadi makanya pohonnya bisa besar teman-teman. Tuh itu jalan raya itu teman-teman. Nah, jadi 2 jalur lagi selesai tebasan kita. Nah jadi tinggal kita pruning teman-teman ya, pruning tuh dari situ. Nah ini aku bikin jalan motor lewat pinggiran sana ke sana ke belakang buat melansir sawit. Apa namanya, mau ku sulam lagi teman-teman, banyak yang kurang, mungkin sekitar 10 pohon teman-teman yang kurang. Nah jadi itu disulam. Nah, nanti bawa bibitnya ke belakang. Terus juga nanti misalkan kalau bersih kayak gini teman-teman, kita panen enak, untuk berombolan juga enak. Nah jadi nggak apa-apa pertama kita itu sakit dulu teman-teman nebasnya. Aku aja ini nebas tapi nggak full itu, selama sebulan setengah itu nggak full karena jarang-jarang banyak kendala kan. Kemarin kendala parang lepas terus, jadi nggak fokus kerja gitu. Kadang bantuin panen juga adikku. Nah jadi nggak fokus ini ya. Jadi ada waktu aja sejam 2 jam aku ke kebun gitu. Nah, jadi sambil di kebun ya, satu hari kadang-kadang nggak terasa itu udah sore maghrib ya, enak lah. Nah yang penting ngerawat ini dulu, karena ini yang paling utama ini teman-teman, yang bisa menghasilkan uang. Meskipun sekarang ini belum ada buahnya ya kan, karena memang udah buah kurang ini, karena mau masuki musim kemarau juga ya kan, tapi tetap aja kita rawat. Nah jadi aku ngurangi modal, aku rintis sekalian numbang-numbang pohonnya itu yang besar-besar itu. Nah kalau yang nggak bisa ditumbang pakai parang, aku kupas aja nanti kasih garlon, jadi dia mati berdiri gitu. Nah, jadi kalau udah bersih kayak gini tenang sudah teman-teman. Nah, tinggal kita perawatannya kayak mupuk atau pruning atau nyemprot ya kan. Nah, jadi memang sekali kita pakai tenaga itu habis-habisan. Nah, seperti ini kayak aku sebulan setengah lah, dari belakang sampai ke depan ini merintis nebas. Tapi setelah bersih tinggal disemprot aja teman-teman, bersih terus dia sudah gitu.
Oke, sekian dulu teman-teman, karena udah sore mau pulang dulu. Mungkin lusa kita lanjutin lagi ya, tinggal 2 jalur ini. Jadi selesai tebasan kita tinggal selama sebulan teman-teman ya. Paling kita merunding aja nanti. Nah, ikuti aja terus video selanjutnya, merunding terus mupuk. Mungkin bulan 1 baru mupuk teman-teman. Pruning dulu tuh, sambil cari-cari modal buat beli pupuknya, karena ini 2 karung ini teman-teman pupuknya, 2 karung. Pertama sekarung urea, sekarung Posca. Nah, karena tidak pernah dipupuk teman-teman. Nah, oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam tandan berduri. Oke, kali ini kita masih lanjut membersihkan lahan ya teman-teman ya, yang lama udah ditinggal sekitar mulai nanam sampai sekarang teman-teman. Itu lihat gondrong sawitnya. Nah, ini sawit adikku pun juga di sebelah ini sahabat ya teman-teman ya, sama nggak dirawat juga gondrong. Nah, jadi perbatasannya sama punya adikku ya, ini nih pohon ini sampai ke atas sana ya. Itu tebing teman-teman, tebing dari jalan raya. Nah, jadi banyak yang sawit yang ketimbun teman-teman, kena longsor tebing itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, saya matikan karena longsor dari atas sana teman-teman. Nah, dari itu tebing, pas di tebing itu longsor ke sini. Nah, jadi yang bertahan cuman ini teman-teman. Nah, itu sudah ada buahnya yang masak, karena lama ditinggal masak busuk-busuk gitu aja teman-teman ya tuh. Nah, ini segitu sahabatnya. Nah, jadi mungkin tebasan kita ini nggak lama selesai teman-teman ya, pembersihan lahannya nggak lama selesai, karena ini yang bikin lama banyak pohonnya. Terus aku bersihkan pelepah-pelepahnya ya teman-teman tuh, seperti itu. Aku potong-potongin itu pelepah bawahnya dulu, karena nanti mau dipruning juga teman-teman, karena gondrong sudah kan. Nah, terus aku kumpul-kumpul pelepahnya itu nih, seperti ini sawit yang aku matikan. Nah, nanti di sini mau ditambah lagi teman-teman, sawit sini dipancang sama di atas itu, sama di sini nih jurusannya ini ke atas. Nah, jadi banyak yang mau disulam nanti teman-teman. Ini setelah selesai pruning aku sulam, dan nanti rencana ini mau dikasih dolomit dulu teman-teman. Setiap pohonnya dikasih dolomit untuk pengemburan tanahnya kan, di netralisir dulu tanahnya, siapa tahu ada mengandung zat asam ya kan teman-teman. Karena kalau mengandung zat asam, tanah itu nggak mau kalau kita pupuk nggak mau menyerap pupuk secara cepat teman-teman. Jadi harus kita kasih dolomit dulu. Nah, baru itu setelah itu kita pupuk urea teman-teman, sawitnya pupuk urea. Nah, jadi setelah dia menyerap pupuk urea, nah bulan setengah tahun yang akan datang kita pupuk barengan urea sama Posca, KCL ataupun NPK ya teman-teman ya. Nah, jadi begitulah untuk perawatan sawit kalau yang ibaratnya yang lama udah nggak dirawat teman-teman, seperti ini. Nah, jadi untuk bahan perawatannya kalau saya memakai itu teman-teman. Jadi dolomit itu wajib teman-teman ya, setahun sekali untuk penggemburan tanah, agar dia bisa akar-akarnya itu bisa menyerap pupuk yang kita pakai teman-teman, baik itu urea ataupun Posca, KCL ataupun NPK ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja penjelasan saya teman-teman untuk perawatan sawit ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau lanjut ini teman-teman, karena tinggal dua jalur lagi ke atas
sampai sudah selesai tebasan kita. Oke teman-teman, ikuti terus channel ini, channel Anak Petani Official teman-teman. Dan buat teman-teman saya ucapkan terima kasih yang udah komen, subscribe, dan like dan menyukai video ini teman-teman.